Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai teknik parafrase. Nah, teknik parafrase ini sering kita gunakan ketika ingin membuat suatu karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja kita buka file Word yang sudah saya siapkan. Di sini ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Dimulai dengan apa itu parafrase. Nah, parafrase ini merupakan salah satu cara atau teknik dalam meminjam gagasan atau ide dari sebuah sumber tanpa menjadi plagiat. Karena teman-teman, ketika kita ingin mengambil gagasan dalam suatu referensi kita yang akan nantinya kita masukkan ke karya tulis kita tidak boleh mencantumkan atau copy paste seutuhnya ke dalam karya tulis kita, teman-teman, karena itu akan menjadi plagiat. Nah, oleh karena itu kita dapat mengatasinya dengan melakukan cara parafrase. Baik, di sini saya juga sudah menyediakan beberapa tahapan yang sering saya gunakan ketika ingin melakukan parafrase. Nah, tahapan yang pertama, teman-teman bisa baca teks dari referensi teman-teman yang akan diambil ke dalam karya tulis teman-teman. Itu pahami dengan seksama hingga benar-benar paham. Selanjutnya, tahap kedua, singkirkan teks atau naskah dari referensi teman-teman yang asli tadi. Kemudian tulislah ulang gagasan dalam teks tersebut. Nah, tahap yang ketiga, buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase Anda tadi untuk mengingatkan Anda kembali pada cara Anda memahami naskah asli tersebut. Nah, jadi ini maksudnya teman-teman, ketika teman-teman sudah membaca naskah aslinya dari referensi teman-teman, silakan tulis beberapa kata atau hal yang akan menjadi reminder kepada konteks yang asli dalam referensi teman-teman. Baik, yang keempat adalah bandingkan tulisan Anda tadi dengan naskah aslinya. Nah, sudah jelas ya, ketika kita sudah membuat kalimat atau paragraf parafrasenya, nanti kita bandingkan dengan naskah aslinya, apakah sama atau tidak. Karena dalam parafrase ini kita harus bisa merubah atau menggunakan tutur bahasa yang berbeda. Ya, intinya adalah cara penyampaian kita itu harus berbeda dari referensi kita. Namun kita tidak merubah konteks atau makna dan juga tidak mengubah substansi yang aslinya, teman-teman. Seperti itu mungkin untuk tahapan dari parafrase yang sering saya gunakan. Baik, di sini saya sudah ada dua contoh ya, contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 ini saya ambil dari referensi jurnal ini, teman-teman. Baik, untuk yang pertama di sini yaitu jurnal pengendalian mutu beton pada pelaksanaan jalan dengan perkerasan kaku. Dan di sini penulisnya adalah Sutanto. Baik, kita langsung saja. Di sini saya mengambil contoh yaitu pada bagian ini, semen. Kekuatan semen merupakan hasil dari proses hidrasi, artinya semen akan mengeras apabila berinteraksi dengan air. Saya sudah pindahkan ke file ini. Nah, ini dia teman-teman yang tadi. Coba, mari kita lakukan teknik parafrasenya, teman-teman. Nah, yang pertama, mari kita pahami terlebih dahulu. Di sini, kekuatan semen merupakan hasil dari proses hidrasi. Berarti, kekuatan semen ini dihasilkan dari adanya suatu proses, teman-teman, yaitu dinamakan dengan hidrasi. Oke? Nah, kita coba tulis kata-katanya. Di sini ada kekuatan semen. Kekuatan semen. Kemudian dihasilkan dari proses hidrasi. Ada suatu proses untuk menghasilkan kekuatan semen tersebut. Dan selanjutnya, artinya semen akan mengeras apabila berinteraksi dengan air. Nah, jadi ketika ada interaksi antara semen dengan air, maka semen itu akan mengeras. Oke, interaksi
semen dan air, maka semen itu akan mengeras. Baik, seperti ini teman-teman, saya sudah memindahkan kata-kata ini. Ada kekuatan semen, lalu hidrasi, interaksi semen dan air, semen akan mengeras. Baik, mari kita tutup kalimat atau naskah aslinya agar kita bisa menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, dengan melihat dari kata-kata ini, kekuatan semen dan seterusnya, maka kita harus berpikir bagaimana caranya kita menuangkan gagasan atau ide dari referensi kita dengan bahasa kita sendiri, teman-teman. Ya, untuk contohnya di sini mungkin karena ada interaksi air dan semen ya, itu merupakan sebuah reaksi kimia. Nah, saya akan menggunakan itu, jadi bisa jadi seperti ini. Reaksi kimia. Nah, seperti ini teman-teman ya. Reaksi kimia antara semen dan air. Apalagi ya? Reaksi kimia antara semen dan air akan menyebabkan atau akan mengakibatkan ya. Akan mengakibatkan pengerasan pada semen. Nah, seperti itu. Akan mengakibatkan pengerasan pada semen. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya mengubah struktur dari kalimat sebelumnya. Selanjutnya ini kita harus mencantumkan gagasan mengenai kekuatan semen ini dihasilkan dari suatu proses yang bernama hidrasi. Oke. Nah, hal ini kemudian ya, bisa dibilang seperti itu. Hal ini kemudian disebut dengan atau pakai proses dulu ya mungkin. Baik, hal ini kemudian disebut proses hidrasi yang dapat menghasilkan kekuatan semen, Baik teman-teman, ini dia hasil dari pertama kali kita melakukan parafrase dari ini dia naskah sebelumnya ya. Coba kita baca terlebih dahulu hasil parafrase kita. Di sini kurang ya parafrase. Reaksi kimia antara semen dan air akan mengakibatkan pengerasan pada semen. Hal ini kemudian disebut proses hidrasi yang dapat menghasilkan kekuatan semen. Baik, seperti itu ya. Dan di sini kekuatan semen merupakan hasil dari proses hidrasi. Nah, ya. Kekuatan semen merupakan proses dari hidrasi, artinya semen akan mengeras apabila berinteraksi dengan air. Nah, itu dia teman-teman ya. Konteksnya tetap sama seperti itu untuk contoh yang pertama. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa di sini teman-teman kasih innote ya, atau pengarangnya di sini nih. Caranya sudah saya jelaskan dengan menggunakan Mendeley. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya yang sebelumnya, silakan menonton videonya terlebih dahulu mengenai tata cara penggunaan Mendeley dan juga tata cara melakukan innote, footnote, dan juga membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal Mendeley, silakan tonton juga video saya yang sebelumnya yang part 1 mengenai Mendeley tentang menginstal aplikasi Mendeley. Baik, untuk contoh 1 sudah clear ya teman-teman. Tinggal kita mencantumkan di sini referensinya atau innote ya. Caranya itu sangat mudah sekali teman-teman. Yang pertama teman-teman pergi ke sini. Kita bisa pilih insert citation, kemudian go to Mendeley. Di sini pilih Sutanto, kita pastikan ini sama ya teman-teman dengan yang ini. Ya benar ya, yang tadi kita ambil gagasannya, yaitu yang ini. Kita kembali ke Mendeley, lalu kita pilih Sutanto, kemudian kita pilih Site. Dan ini dia teman-teman, sudah selesai. Untuk contoh yang pertama ya teman-teman, mari kita beranjak ke contoh yang kedua.
Ini dia. Untuk contoh yang kedua ini, saya mengambilnya dari referensi yang satunya lagi, yaitu yang ini. Mengenai kajian pengaruh penambahan serat bambu ori terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton. Baik, dan yang saya ambil dari referensi ini adalah bagian yang ini. Teknik pencampuran serat atau fiber dispersion. Teknik pencampuran serat merupakan teknik dan upaya pencampuran agar serat yang ditambahkan ke dalam adukan beton segar dapat tersebar merata. Salah satu cara pengatasan agar serat lebih tersebar merata adalah dengan memperkecil ukuran maksimum agregat. Nah, untuk bagian ini sudah saya pindahkan ke file ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Mari kita coba pahami terlebih dahulu dari ini semua ya, teman-teman. Tertulis di sini teknik pencampuran serat. Nah, merupakan teknik, berarti definisi dari teknik pencampuran serat ya, teman-teman. Di sini adalah merupakan teknik dan upaya pencampuran agar serat yang ditambahkan ke dalam adukan beton segar dapat tersebar merata. Berarti teknik campuran ini digunakan supaya pencampuran serat ini ketika ditambahkan ke dalam beton segar dapat tersebar merata. Itu untuk yang ini, teman-teman ya. Mari kita lihat selanjutnya. Salah satu cara pengatasan agar serat lebih tersebar merata adalah dengan memperkecil ukuran maksimum agregat. Nah, di sini berarti contoh ya, teman-teman ya. Merupakan contohnya. Kalau di sini kan ada teknik pencampuran serat nih, bisa kita ambil ke sini kan, teknik pencampuran serat nih. Merupakan teknik dan upaya pencampuran, baik, merupakan upaya ya, teman-teman. Selanjutnya adalah upaya pencampuran agar serat yang ditambahkan ke dalam adukan beton nih ya, ditambahkan ke dalam adukan beton segar dapat tersebar merata. Nah, baik, di sini pencampuran sudah ya, serat yang ditambahkan ke dalam. Nah, ditambahkan ke dalam adukan beton ya. Kita bisa pindahkan. Tersebar merata. Oke, agar tersebar merata ya berarti ya. Nah, yang selanjutnya adalah salah satu cara pengatasan agar serat lebih tersebar merata. Nih, salah satu cara ya. Di sini ada cara nih, salah satu cara boleh kita tulis di sini, pengatasan agar serat lebih tersebar merata. Nah, ini boleh nih tersebar merata. Tersebar merata adalah dengan memperkecil ukuran maksimum agregat. Baik, memperkecil ya. Memperkecil ukuran maksimum agregat. Baik, teman-teman, di sini dalam kalimat ini saya sudah mendapatkan teknik pencampuran serat. Nah, upaya ditambahkan ke dalam adukan beton, tersebar merata, cara tersebar merata, memperkecil ukuran maksimum agregat. Baik, mari kita membuat parafrasenya. Di sini juga ada yang tipe. Nah, seperti itu. Yang pertama yang akan saya tuliskan adalah mengenai ada cara ini ya. Salah satu cara kita pakai solusi, coba. Solusi agar serat yang dimasukkan pada adukan beton mungkin ya, solusi agar atau supaya ya, karena tadi supaya kita masukkan agar saja. Solusi agar serat yang dimasukkan, benar ya, solusi agar serat yang dimasukkan pada adukan beton segar dapat tersebar merata ya, pada beton segar dapat tersebar merata. Baik, solusi agar serat yang dimasukkan pada beton segar dapat tersebar merata adalah dengan menggunakan teknik pencampuran beton. Nah, kita kembalikan lagi ke atas, teman-teman ya, ke sini nih. Kita ubah posisinya atau kita ubah dari struktur kalimatnya. Merata adalah dengan menggunakan ya, menggunakan teknik yang di atas tadi, teknik pencampuran serat. Nah, kita juga bisa pakai nih yang ada di sini, teman-teman ya.
Nah, teknik pencampuran serat fiber dispersion. Kita klik aja fiber dispersion. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kan dalam kalimat ini teman-teman, salah satu cara pengatasan. Nah, salah satu cara pengatasan itu kan merupakan contoh ya. Di sini upayanya adalah memberikan contoh dengan memperkecil, dengan memperkecil ukuran maksimum agregat. Nah, bisa kita tuliskan contohnya mengurangi, ya kita balikan, mengurangi ukuran agregat ya, mengurangi ukuran contohnya mengurangi ukuran, ya benar, ukuran agregat untuk mencegah, untuk mencegah apa ya? Contohnya mengurangi ukuran agregat untuk mencegah. Coba kita baca lagi. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau misalnya kita nggak tutup ini akan sedikit kesulitan karena nanti kita akan selalu ingin menggunakan kata-kata yang ada di sini. Baik teman-teman, mari kita langsung tutupi saja ini naskah aslinya. Kemudian di sini contohnya mengurangi ukuran maksimum ya. Maksimum agregat untuk mencegah serat terdistribusi ya. Kan tadi itu adalah merata gitu. Jadi kita ganti terdistribusi tidak merata ya. Nah, seperti ini. Coba teman-teman lihat bahwasanya untuk yang ini teknik pencampuran serat nih merupakan teknik dan upaya pencampuran agar serat yang ditambahkan ke dalam adukan beton segar dapat tersebar merata. Nah, kalau parafrasenya, solusi agar serat yang dimasukkan pada beton segar dapat tersebar merata adalah dengan menggunakan teknik pencampuran serat. Nah, ya kita ubah strukturnya. Kemudian di sini salah satu cara, nah kita ubah menjadi contohnya pengatasan agar serat lebih tersebar merata. Nah, di sini kita ganti ya teman-teman. Kan ini positif ya, kita ganti menjadi kalimat negatif nih. Mengurangi ukuran maksimum agregat untuk mencegah terdistribusi tidak merata. Nah, seperti itu ya teman-teman kurang lebih untuk memparafrase naskah asli contoh kedua. Baik teman-teman, itu saja mungkin ya. Saya sekali lagi sampaikan bahwasanya apabila teman-teman mempunyai cara yang lain, silakan teman-teman boleh share di kolom komentar ya. Dan apabila apa yang saya sampaikan ada kesalahan, silakan juga untuk mengkoreksinya. Kita sama-sama belajar ya, sharing saja di sini. Baik, selanjutnya selain membuat parafrase ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman salah satu cara agar kita mengetahui ini plagiat atau tidak ya. Baik, untuk pertama silakan pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet. Langsung saja kita copy naskah aslinya terlebih dahulu. Kita buktikan apakah ini 100% plagiat. Nah, kita pergi. Nah, ini dia. Teman-teman langsung ketikkan saja plagiarism detector ya. Kita bisa langsung pergi ke sini. Nah, kita pastikan di sini teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita periksa plagiarism. Nah, terbukti ya. Menjiplak 100%. Nah, nanti teman-teman apabila terjadi seperti ini, nah berarti teman-teman menjiplak ya. Nah, seperti itu. Coba kita pergi ke contoh soal nomor 2 ya. Untuk naskah aslinya apakah masih tetap sama menjiplak? Ini harus sama ya, karena kita tidak merubah apapun di sana. Coba kita lihat ya. Periksa plagiarism. Nah, ini dia teman-teman, sama ya, 100% menjiplak. Nah, apabila kita ingin mengetahui sumber referensi kita, di mana kita menjiplaknya, nah kita bisa pilih yang ini teman-teman. Kita klik, kemudian kita cek coba ya, apakah benar sama nih filenya. Ini dia.
Kajian pengaruh penambahan serat bambu ori terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton. Penulisnya Muji Suhardiman. Ya, sama ya. Sama. Nah, ini dia. Sama, berarti benar kita telah menjiplak dari sumber ini. Nah, itu dia teman-teman. Kita dapat mengetahuinya ya dengan menggunakan pemeriksaan plagiarisme ini. Nah, coba kita cek hasil dari parafrase kita ya. Dimulai dengan contoh soal nomor 1 ya. Kita pergi, kita pastikan di sini. Yuk teman-teman, kita cek periksa plagiarisme. Nah, 100% unik. Oke, berarti aman ya teman-teman hasil dari parafrase kita yang tadi. Mari kita langsung ke nomor 2. Kita kopikan saja. Sama, copy. Kemudian pastekan di tempat ini. Baik, mari kita lihat apakah ini sudah aman. Periksa plagiarisme. Baik teman-teman, bisa dilihat bahwasanya di sini 100% unik. Berarti untuk parafrase soal nomor 2 kita bisa dikatakan aman ya teman-teman. Baik, seperti itu teman-teman untuk teknik parafrase yang akan kita gunakan ketika membuat suatu karya tulis ilmiah. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini, dan terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.